Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu amal soleh yang insya Allah sebutu-butunya uang, kalau melakukan amal soleh itu bisa dekat dan cinta pada Allah, bisa dekat dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berzikir dan berselawat. Sebab apa? Wiridan itu berzikir menyebut nama Allah. Kalau panjenengan cinta pada Allah atau ingin mencintai seseorang, panjenengan akan menyebut namanya. Begitu pula caranya orang yang cinta dan rindu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 kali sehari diperintahkan Allah menyebut kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar, supaya kita tidak memahabesarkan dunia. Orang modern itu, Bapak Ibu, yang dibesar-besarkan adalah dunia. Itulah yang membuat dirinya tidak bisa cinta sama Allah. Dikira orang kalau sudah kaya terus nanti senang ibadah, belum tentu. Orang sih bablas menjadi hamba dunia. Walaupun begitu, jangan lupa ngaji. Wong sibuk golek dunia ke apa bare. Tidak ada habisnya, Bapak Ibu. Bahkan mau mati itu lupa. Bahkan loro nang rumah sakit, tusuk sana, tusuk sini, selang kono, selang kene. Tidak mikirin. Mau mati itu masih stres mikirin dunia. Ini gara-gara tidak cinta pada Allah, sehingga kematian buat mereka itu amat sangat menyakitkan. Apalagi kalau uangnya hilang, apalagi kalau perniagaannya bangkrut, diambil orang dan sebagainya, dia merasa sudah kiamat habis-habisan. Kalau pengen hartanya awet, sehatnya awet, jenengan sehat dipakai ibadah. Kalau punya duit dipakai tolabul ilmi, dipakai ibadah. Jangan lupa yang disebut setiap hari, jangan duitnya, duit itu dikuasai, jangan menguasai kita. Duit itu kita kuasai, kita yang ngatur, kita yang kendalikan. Manfaatnya apa gitu. Jangan sampai hidup kita ini habis capek untuk cari duit. Karena rezeki itu pemberian Allah. Ya, dikit-dikit disyukuri, dinikmati, dipakai ibadah. Insya Allah tambah pun kalau harta kita tambah, kita tidak dumai. Kalau kehilangan ingatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masalah. Benar-benar masalah. Saking repotnya golek duit, anake ra dikancani, anake ra salat yo ora apa-apa, padahal itu masalah besar. Itu urusan besar itu. Kalau cuma hilang duit 1 juta, 2 juta itu biasa. Urusan kecil, tapi kalau tidak punya kebiasaan ngaji, tidak punya kebiasaan ke masjid, tidak punya peradaban masjid, berarti sesuatu yang besar telah hilang dari hidup kita. Umat Islam dari zaman Alep bisa ya, sejak zaman sahabat dulu, rumah terbaiknya adalah masjid. Kebiasaannya sehari-hari di masjid itu apa? Sholat, zikir, sholawat. Supaya apa? Supaya dekat sama Allah. Urusan dunia ini tidak ada habis-habisnya untuk dipikirkan dan dibicarakan. Kalau panjenengan membalasnya dengan zikir, itulah cara yang terbaik. Semua masalah akan muncul solusinya. Umpama terjadi kesulitan pun, kita telah mengobati hati kita dengan zikir, menyebut nama Allah. Insya Allah jadinya ringan. Jadi ringan. Kalau rasanya ringan, hati pun menjadi tenang,
pikiran pun menjadi jernih, mudah mendapatkan solusi. Kita akan tiba sendiri pada maqam nafsun mutmainnah, jiwa yang tenteram. Dapat rezeki kok wakil bermiliar-miliar, kalau biasa cuma duit. Tapi hilang bermiliar-miliar, hilang apa-apa, ya dunia ini milik Allah, bisa diambil oleh Allah kapan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kiat hidup bahagia, cara hidup kita supaya tenteram. Supaya kita kangen terus sama Allah, bagaimana Pak? Kalau menyebut nama, pikirkan pula zatnya. Menyebut kata-kata Allahu Akbar, dia atau kita hadir di hadapannya. Mengucapkan rindu kita kepadanya. Allah, Allah, Allah. Kalau orang Mesir tidak ada dengar lagi Allah, cuma bilang apa? Itu cuma ekspresinya saja. Itu apa? Allahu yang disebut ujung kita. Ingin banyak, sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah, bisa begitu itu. Cuma bilang hu, tapi musyadnya bilang Allah. Allah, jadi hu, Allah hu, Allah hu, Allah hu. Saking senangnya berzikir menyebut nama Allah. Makin sering disebut, maka Allah makin suka dan makin dekat pada kita. Inilah cara thariqat. Tidak dilarang, tidak bid'ah Bapak Ibu. Thariqat, zikir wirid itu sama. Malah ajaran thariqat itu kemudian diajarkan oleh para ulama sebagai bahan wiridan kita. Kalau mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya, atau mazhabnya Syafi'i, pakai seperti yang kita biasa sholat ya, wiridannya panjang begitu ya. Wiridannya qadiriyah gitu ya, seperti orang tahlilan itu. Sama saja, panjangan yang pendek, pengen yang pendek, ya bisa ya. Panjangan pengen yang sedang, ya bisa. Apa, nyebut apa, ditinggalkan apa ya, sesuai dengan kebutuhan. Intinya adalah kita belajar menenangkan diri, menenteramkan diri supaya dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penting Pak dekat pada Allah itu? Ya. Pertanyaan itu. Ini pertanyaannya agak nakal. Apa penting Pak dekat pada Allah? Sangat penting. Bahkan Kanjeng Nabi itu karena ingin senangnya dekat pada Allah, beliau puasa terus, Senin Kamis, supaya dekat pada Allah. Sebab orang yang kekenyangan itu tidak bisa dekat sama Allah. Awalnya ngantuk, atur, malah pengen nonton TV, lihat-lihat orang rumah orang kaya, nonton sinetron, omahe, wadi, ngontore api, ya. Itu semua penawaran semua. Setan menawarkan dunia pada kita. Maka panjenengan nggak apa-apa nonton sinetron ya, tapi ada imbangannya. Wayahe sholat, ya ke masjid. Laki-laki perempuan sama hukumnya. Karena sekarang zaman aman. Dulu wanita pernah dilarang ke masjid atau diwanti-wanti supaya tidak terlalu sering ke masjid. Tapi istri-istri Rasulullah SAW bahkan tarawih iktikaf di masjid. Itu pertanda Kanjeng Nabi tidak melarang sama sekali, dan hukum ke masjid itu laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Mengapa? Karena dulu tidak aman, sekarang sudah aman. Begitu pula salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya sering kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita seperti itu, supaya banyak menyebut namanya. Bahkan kalau habis sholat 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Banyak sekali ya. Kenapa harus 33? Itu hadis mutawatir. Kenapa harus 33? Supaya makin sering kita menyebut namanya, maka kita akan semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan banyak
beramal soleh. Orang kalau sering ingat Allah, punya duit dikit aja pengen sedekah, apalagi kalau punya duit banyak, kan begitu Bapak Ibu ya. Begitulah manfaat dekat pada Allah itu akan otomatis membina akhlak kita. Ada orang Bapak Ibu, kalau nggak dituturi, diceramahi, ditekan-tekan, diintimidasi, dia nggak mau belajar baik. Tapi kalau zaman dulu para ulama tidak terlalu repot ngajari orang jadi baik. Dia jadi muridnya, supaya hatinya itu isinya ada nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hatinya sudah mencintai Allah, pasti dia cinta pada kebaikan. Sebutlah nama Allah sesering mungkin ya. Dan Allah sudah, Kanjeng Nabi sudah bersabda ya, 2 kalimat yang paling mudah di lidah, tapi pahalanya paling berat, paling besar di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah fil alim. Itu subhanallah Bapak Ibu. Belum akbar. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat untukku 1 kali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Kalau kita salawat pada Allah, pada Nabi 100 kali, berarti Allah akan bersalawat untuk kita 1000 kali. Apa makna salawat? Salam sejahtera untukmu. Masa Allah bilang pada kita salam sejahtera untukmu, terus kita nggak jadi sejahtera? Apalagi kita salawatnya 100 kali dan Allah bersalawat untuk kita 1000 kali, masa tidak ada yang terkabul satupun? Bapak Ibu, di samping menenteramkan hati kita, bersalawat atas Nabi kita lakukan sepenuh hati dengan rasa cinta, dengan semangat tekad untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Oke, Bapak Ibu, dekat-dekatilah Kanjeng Nabi, ya, banyak-banyaklah bersalawat, mudah-mudahan itu akan memudahkan hidup kita. Allahumma amin. Inilah ajaran para ulama, warisan dari para ulama, jarang kita dapatkan di buku, ya, tetapi kita boleh menyimpulkannya dari berbagai hadis yang pernah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.